bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, kembali kita bertemu kembali bersama kami Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membawa tutorial SKP Part 2, yang mana Part 1 sebelumnya ada sedikit perubahan ya, karena SKP saat ini tidak menggunakan angka kredit, sementara di SKP Part 1 itu menggunakan angka kredit. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai saja untuk tutorial pengisian SKP. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan aplikasi SKP, silakan tinggalkan email Bapak Ibu di bawah video ini. Mari kita mulai. Yang pertama kita melihat data di sebelah kanan kita. Sebelah kiri yaitu ada data SKP yang terdiri dari cari nomor ID atau ubah data PNS, entry data pegawai, tupoksi, berakhlak, umpan balik, pola distribusi, matrik, dan dokumen evaluasi kinerja pegawai 2. Kemudian ada di sebelah kanannya yaitu cetak SKP. Menu cetak SKP itu 1. Koper tahunan, 2. SKP JF kuantitatif, 3. Evaluasi kinerja kuantitatif, 4. Evaluasi kinerja kuantitatif JF2, dan 5. Dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, kemudian yang keenam ada pola distribusi, dan ketujuh ada kuadran. Tetapi untuk yang poin 6 dan 7 ini sifatnya relatif, dicetak boleh atau tidak juga tidak masalah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulakan saja untuk memulai tutorial SKP ini. Langkah pertama, mari kita masukkan entry data pegawai. Kita klik entry data pegawai, kita lihat di sini data-data pegawai ini standar untuk sebuah SKP. Masa penilaian 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kabupaten Sukabumi, tanggal SKP awal 3 Januari. Ini maksudnya tanggal penandatanganan SKP. Ini sengaja kita buat tanggalnya relatif 1, 2, 3, dan 4, karena paling banyak menurut kami selaku pembuat SKP itu paling banyak antara tanggal 1 sampai tanggal 4 untuk di bulan Januari. Kemudian kita lihat lagi tanggal SKP atau akhirnya, kita lihat di sini ada pilihan lagi pull down. Ada tanggal 28 Desember 29, 30. Kemudian ada tanggal 20 tahunnya 2022, target capaian organisasi baik. Kemudian tanggal terima YBS, artinya tanggal terima SKP YBS itu 3 Januari 2023. 3 Januari 2023 ya, karena ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Kemudian ini ada catatan isi tanggal bukan hari libur, artinya hari kerja. Kemudian tanggal terima dari atasan, ini ada di sini isi tanggal bukan hari libur. Baik, selanjutnya ini data sasaran kinerja kerja pegawai. Itu datanya masih blank, masih nol, belum ada isinya. Lalu kita coba mencari, dan kali ini sebagai sampling kita menggunakan data Bapak Kepala KUA atas nama Bapak Mamat Rahmatullah. Kita klik cari data pegawai atau cari nomor ID pegawai, kita klik lalu kita blok supaya memperkecil pencarian. Kita Ctrl F, kita ketik Mamat Rahmatullah, Mamat R saja nih. Nomor ID beliau adalah 938. Nah, kita masuk ke menu utama.
Lalu kita entry ke entry data pegawai, kita klik 938. Mamat Rahmatullah SAG MSI, NIP sekian-sekian, pangkat penata tingkat 1 3D, penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Cidadap. Di sini Bapak Ibu, Kepala KUA masih Kepala KUA Cidadap, walaupun saat ini beliau sudah pindah bukan di Kecamatan Cidadap lagi, tetapi pada tahun 2022 beliau masih sebagai Kepala KUA di Kecamatan Cidadap. Yang berikutnya adalah data pejabat penilai. Kita cari saja data pejabat penilai, yaitu atasan dari Bapak Mamat Rahmatullah itu atas nama Asep Hidayat. Bapak Asep Hidayat. Kita cari nomor ID-nya 1629. Kita klik lagi di sini 1629. Oke, atas nama Bapak Asep Hidayat MM, beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama. Ini Bapak lihat di sini tertulis Kementerian Agama, tidak ada Kabupaten Sukabumi. Bagaimana cara memperbaiki data ini? Kita klik lagi cari data, kita klik lagi Asep Hidayat, kita cari Asep Hidayat, lalu kita klik di sini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Oke, nanti kita lihat apakah datanya sudah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Bapak lihat, Bapak Ibu bisa baca Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk poin 3, atasan pejabat penilai, maksudnya atasan dari Bapak Haji Asep Hidayat, yaitu Bapak Kepala Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Data Bapak Kanwil juga sudah ada di sini. Kita tinggal klik cari nomor ID. Nomor ID beliau adalah di nomor 2, Bapak Haji Ajam Mustajam MSI, nomor ID-nya 2. Mari kita klik, masuk lagi, kita klik 2. Oke, selanjutnya di poin 4 itu ada pejabat SKP Januari, maksudnya siapa yang menandatangani SKP, karena untuk lembaran SKP itu harus ditandatangani di Januari 2022. Siapakah pejabat atasan dari Bapak Rahmatullah, Mamat Rahmatullah itu di Januari 2022, yaitu Bapak Haji Hasan MSI. Kita klik cari nomor ID. Klik Hasan MSI, yaitu Bapak Hasan MSI, nomor ID-nya 305, pangkat pembina tingkat 1 4D, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Lalu kita masuk lagi ke menu SKP, kita klik, lalu kita entry di 305. Oke, masuk. Pejabat SKP Januari itu Bapak Hasan SAG MSI. Mari kita lihat di data-data SKP apakah nama-nama tersebut sudah masuk. Mari kita lihat. Kita masuk ke cover. Nah, ini penilaian kinerja pegawai sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Jangka waktu penilaian 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nama Mamat Rahmatullah SAG MSI, NIP sekian-sekian, pangkat penata 3D. Jabatan penghulu muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan Cidadap. Kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Di sini ada barcode-nya. Kemudian kita balik lagi. Setelah kita mengentry data pegawai yang bersangkutan, apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengentry tupoksi. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Kita klik tupoksi. Oke,
Kita klik di sini adalah di menu utama, ini tugas pokok utama, ya ini tugas pokok atasan yang diintervensikan. Ini tugas pokok atasan, ya dalam hal ini atasan Pak Mamat Rahmatullah itu adalah Bapak Kepala Kantor. Nanti kita lihat uraian tugas apa sajakah untuk Bapak Kepala Kantor yang diintervensikan ke jabatan penghulu muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di kegiatan untuk tahun 2022. Nanti kita lihat di sini. Di sini kenapa ada yang merah ini? Ini artinya pekerjaan ini tidak dikerjakan oleh Bapak Kepala KUA atas nama Mamat Rahmatullah. Ya. Nah, sedangkan yang lain dikerjakan. Ini ada kalimat dikerjakan. Andainya poin 4 tidak dikerjakan, Bapak Ibu tinggal centang saja ini. Nah, itu berarti nanti di lembaran SKP pun tidak dikerjakan, artinya kosong gitu. Nanti kita lihat bagaimana teknis penghilangan atau penyembunyian kolom-kolom baris-baris yang kosong. Kita lihat bersama bahwa uraian tugas penghulu muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA itu untuk sebagai penghulunya itu ada 29 uraian tugas, sedangkan sebagai Kepala KUA-nya ada 10 uraian tugas. Ada 10 uraian tugas, 9 uraian tugas, maaf. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita sampaikan, ini yang tidak dikerjakan itu diklik saja di sini. Jadi ada tulisan kalimat tidak dikerjakan. Kalau memang tidak dikerjakan. Kalau memang dikerjakan, kita centang lagi. Dan Bapak Ibu perhatikan di volume kegiatan. Ini adalah volume kegiatan selama tahun 2022. Kita ambil contoh poin 1, menyusun rencana program kerja tahunan. Otomatis berarti ini 1 tahun 1 ya, kita ketik 1. Menyusun rencana kerja operasional individu kegiatan kepenghuluan. Ini dalam contohnya ada 12. Ini tentunya kita minta volume ini kita dapatkan dari Kepala KUA masing-masing. Terserah, dan itu tergantung KUA-nya volumenya berapa yang dikerjakan untuk KUA pada kecamatan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke menu utama. Nah, setelah tadi kita klik tupoksi, sudah kita selesaikan tupoksi, lalu kita masuk ke SKP JF metode pendekatan dengan pendekatan kuantitatif. Kita klik. Nah, ini adalah sasaran kinerja atau SKP Jabatan Penghulu Muda pendekatan hasil kerja kuantitatif. Ini kita tinggal baca sendiri. Nah, di sini ada menu yang sedikit menarik dari aplikasi ini. Kita menggunakan teknik makro. Jadi kita menggunakan untuk menyembunyikan kolom dan menyembunyikan baris. Itu kita menggunakan makro, aplikasi tambahan dari Excel. Di sini ada menu, kemudian ada cetak, sembunyikan baris kosong, tampilkan baris kosong. Ini kita belum apa-apain, artinya masih standar. Kita buka di bawah, ini masih kosong. Ini kosong karena tadi kita di poin tupoksi tadi itu ada yang kosong, ada yang tidak dikerjakan. Ini tidak dikerjakan, maka di SKP JF-nya juga itu kosong. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah, di halaman paling bawah, di nomor-nomor paling terakhir itu tentunya kosong, tidak ada, karena uraian tugas Kepala KUA itu hanya sampai di nomor ini, dikurang yang kosong tadi ya. Kemudian ini kosong semua, artinya apa? Tidak ada uraian tugas lagi di sini. Kemudian pada poin B ada tugas tambahan, terus ada perilaku kerja, kemudian di bawahnya lagi ada lampiran dukungan sumber daya, kemudian ada lagi konsekuensi, kemudian ada
di bawahnya ada tanggal Sukabumi 3 Januari 2022. Ini 3 Januari tentunya tadi sudah kita bahas di awal tadi. Nama pegawai yang dinilai Mamat Rahmatullah MSI, pejabat penilai Hasen SAG MSI. Kenapa masih Bapak Hasen? Karena ini penandatanganan di 3 Januari 2022. Kebetulan pejabat pada saat itu masih Bapak Haji Hasen SAG MSI. Baik, kita lanjutkan. Tentunya kita melihat baris-baris kosong ini akan tidak elok dipandang ya. Artinya tidak pertama akan menjadi mubazir, yang kedua itunya tampilannya tidak menarik gitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Kita klik sembunyikan baris kosong. Kita klik sembunyikan baris kosong, kita tunggu sebentar karena aplikasi ini agak sedikit lama. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Mari kita lihat apakah baris kosongnya masih ada. Nah, sudah tidak ada lagi ya, sudah hilang, baris-baris kosongnya sudah hilang. Kita lihat nih, hanya tinggal tugas tambahan ini. Ini memang harus ada lembarannya seperti ini untuk menempatkan nanti jika memang ada tugas tambahan. Oke. Selanjutnya kita klik menu lagi, lalu kita masuk ke menu ketiga, evaluasi kinerja kuantitatif jabatan fungsional. Kita lihat di sini seperti ini tampilannya. Ada nama pegawai yang dinilai Bapak Mamat Rahmatullah, Kepala KUA. Kemudian pejabat penilai Haji Asep Hidayat. Kenapa sekarang berubah menjadi Bapak Haji Asep Hidayat? Karena ini adalah lembaran evaluasi. Yang namanya lembaran evaluasi itu selalu di akhir. Kalau di awal pasti namanya perjanjian kerja atau kontrak kerja itu selalu di awal, atau sasaran kinerja itu selalu di awal, artinya di awal tahun. Sedangkan evaluasi itu selalu di akhir. Kita lihat di bawah, di bagian bawah itu masih tulisannya sudah berubah menjadi Bapak Asep Hidayat. Oke, sebentar kita tunggu, kita mau tampilkan dulu baris kosongnya supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat perubahan yang terjadi ketika klik sembunyikan baris kosong. Oke, kita lihat semuanya. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada baris kosong yang nantinya kita akan sembunyikan. Kemudian di bagian bawah itu juga barisnya masih ada nih. Ini seperti ini ya. Masih baris kosong masih ada, masih tampak terlihat karena memang kita menyediakan aplikasi ini sebanyak 50 uraian tugas gitu, dengan asumsi bahwa mungkin saja ada pegawai yang bekerja sampai 50 uraian tugas, maka dia bisa memakai ini. Kemudian ada kalimat ini pilihan Pak ya, ini Bapak Ibu, ini pilihan. Ada ini tulisannya terlalu kecil, ada di atas ekspektasi, ada sesuai ekspektasi, ada di bawah ekspektasi, kemudian ada kalimat di atas ekspektasi sesuai dengan ekspektasi. Ini yang kita standar kita pakai adalah sesuai ekspektasi. Di sini kemudian ada perilaku kerja. Di sini ada penilaian, hasil penilaian dari ekspektasi pimpinan. Ada baik, kemudian kompeten baik, kemudian harmonia baik, loyal baik, dan lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian Bapak Ibu, karena tadi kita pilihan sesuai dengan ekspektasi, maka hasilnya baik ya. Kemudian itu rating perilaku kerja sesuai dengan ekspektasi, sedangkan rating hasil kerja itu sesuai dengan ekspektasi juga, maka hasilnya menjadi predikat kinerjanya menjadi baik. Bapak Ibu bisa lihat di sini tanggal 30 Desember 2022. Kenapa tanggal 30? Karena tanggal 31-nya hari libur, jadi kita pakai tanggal 30 Desember 2022. Pejabat penilai kinerja Bapak Haji Asep Hidayat MM, ini sekian. Oke, ini kan barisnya masih ada nih yang kosong-kosong. Bagaimana caranya? Kita klik sembunyikan baris kosong. Oke, kita tunggu sebentar. Aplikasi atau
Excel akan menyembunyikan baris-baris yang kosong. Oke, mari kita lihat, sudah tidak ada baris kosong lagi ya, hasilnya sudah tidak ada baris kosong. Ini Bapak Ibu perlu pengaturan untuk tampilan. Ini dari halaman 9 menuju halaman 10. Ini kan agak kecil ya. Kita klik, oh ya sorry, sudah benar ya, kita balikin lagi. Oke, kita balikin lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita menyetel SKP itu dari sini saja, Bu. Ini ada kalimat nih, ada indikator-indikator untuk seseorang, kita bisa menilai dia bagus atau kurang bagus, atau baik atau kurang baik. Kita setelnya di sini saja, Bapak Ibu. Kita lihat, seandainya kita rubah menjadi angka 75. Nah, hasilnya cukup ya. Kita ubah lagi menjadi 60. Hasilnya sangat kurang. Ini Bapak Ibu bisa baca, hasilnya sangat kurang. Kalau seandainya kita bikin lagi di bawah 20 misalnya, tuh dia malah tidak ada angkanya. Oke, kita kembalikan tadi di angka 85 ya. Oke, 85 dengan predikat bagus. Nah, Bapak Ibu, SKP yang objektif itu tentunya akan melihat hasilnya gitu. Jadi persentasenya itu Bapak Ibu bisa lihat, persentase ini antara rencana, ini target, ini adalah rencana, target adalah rencana. Pada persentasenya ada 100, rencananya untuk poin 1 uraian tugas itu 100% selesai. Tetapi pada kenyataannya, pada realisasi berdasarkan bukti dukung itu hanya dapat 85%. Maka dia tidak bisa mendapatkan nilai baik. Kenapa? Karena hanya dapat 85% gitu. Jadi permainannya hanya di sini saja, tinggal nyetelnya di sini. Seperti ini kita contoh, 75 itu nilainya cukup baik gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi 85 menjadi bagus. Oke, itu dari evaluasi kinerja pegawai. Kita masuk, klik ke menu utama lagi, lalu kita klik poin 4, evaluasi kinerja kuantitatif jabatan fungsional. Ini dokumen evaluasi kinerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, masa periode penilaian 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Nama pegawai Mamat Rahmatullah, pejabat penilai Haji Asep Hidayat, atasan pejabat penilai Haji Mustajam, jabatannya Kepala Kanwil. Kemudian evaluasi kinerja, capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja organisasi baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi pada kolom tanda tangan diterima yang bersangkutan itu 6 Januari 2023. Kemudian diterima oleh atasan langsungnya itu 30 Desember 2022. Kemudian masuk lagi ke menu berikutnya di evaluasi kinerja pegawai, itu bisa kita lihat di tanggalnya 6 Januari 2023 sama, kemudian diterima oleh pejabat penilainya 30 Desember 2022, tanggal diterima oleh atasan dari atasan pejabat penilai yaitu tanggal 12 Januari 2023. Biasanya selisihnya antara 3 hari sampai 6 hari selisihnya gitu. Selisih dari tanggal diterima atasan langsung, diterima oleh IBS, dan diterima dari atasan pejabat penilai. Nah, itu lalu langkah selanjutnya setelah ini udah selesai, kemudian kita tinggal menu cetak ya. Ini kita klik cover tahunan, kita klik cetak ya. Cetaknya boleh menggunakan menu yang ada di sini atau cetak langsung dengan Ctrl P. Jika ingin disimpan menjadi PDF, silakan saja disimpan menjadi PDF. Demikian pada tutorial berikutnya, nanti pada part 2-nya kita akan buat tutorial cara mengentry
SKP yang sudah dibuat oleh pejabat yang bersangkutan, kita masukkan ke aplikasi Simpek 5. Bagaimana cara memasukkan ke aplikasi Simpek 5? Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. Kami dari Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi mohon maaf atas kesalahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.